Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai materi yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Yang pertama, ada sin min alfa, lalu ada cos min alfa, dan juga tangen min alfa. Nah, dari yang mengerjakan ada yang betul. Jadi ini pernah dipelajari pada kelas 10 mengenai sudut berelasi. Tapi memang kalian mungkin juga belum mempelajarinya karena keadaan yang sekarang ya yang mengharuskan kita belajar dari rumah, sehingga pelajarannya mungkin belum tersampaikan semuanya, tapi tidak apa-apa. Nah, kita lihat lagi kembali ke sini, ada sin, cos, tan, dan semua sudutnya itu adalah negatif alfa. Alfa itu biasanya berada di kuadran 1 atau sudut lancip. Anggaplah ini bagus ya. Baik. Nah, misalkan ini adalah alfa. Berarti saat min alfa dia akan jatuh di kuadran 4. Kalau alfa ke atas maksudnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan kalau negatif itu searah dengan jarum jam. Jadi jatuhnya di kuadran 4. Nah, gampangnya kita ingat aja mengenai sin, cos, tan di kuadran 4. Sin min alfa. Atau sin berarti kalau di kuadran 4 itu hasilnya negatif. Nah, jadi negatifnya kita simpan di depan sin. Kalau misalkan mau lebih jelasnya, misalkan sin dari min 30 derajat. Nah, dia itu akan sama dengan min sin 30 derajat. Negatif setengah. Kalau tidak percaya atau belum percaya, nih, ke bawah sejauh 30 derajat. Berarti sama aja kayak sin 360 derajat dikurangi 30 derajat. Ya, sampai sini 360 derajat. Kalau sampai sini tinggal kita kurangi 30 derajat. Berarti sama aja dengan sin 330 derajat. Kalau kalian hitung sin 330 derajat itu hasilnya sama dengan setengah. Karena dia berada di kuadran 4, maka hasilnya min atau negatif. Seperti itu. Kalau dibayangkan dengan angka seperti ini supaya lebih terbayang. Kemudian cos min alfa. Cos di kuadran 4 dia memiliki nilai yang positif, sehingga sama saja dengan cos alfa. Jadi nilainya sama-sama positif karena jatuh di kuadran 4. Satu lagi, tangen min alfa. Tangen di kuadran 4 nilainya? Iya, betul, negatif. Sehingga negatif tangen alfa. Begitu ya. Untuk ini, bagian yang ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini untuk yang nomor 1. Kemudian selanjutnya yang nomor 2. Nah, sebetulnya ada minta dicari rumus sinus alfa ditambah beta. Ya.
Pembuktiannya bisa kalian cari di internet maupun di buku sekolah pun ada, yang di sekolah, yang disediakan di sekolah, buku Erlangga, bisa dilihat di halaman 30-31. Kalian bisa cari, bisa dibaca sendiri. Kalau misalnya tidak ada mengerti, boleh ditanyakan ke ibu pembuktiannya. Dan setelah dicari, rumus ini kalau dijabarkan menjadi, kalau sin berarti urutannya adalah sin cos sin, kemudian kita isi alfa beta secara bergantian, alfa beta. Untuk tanda di sini yang menghubungkannya sesuai dengan yang ditulis di depan. Kalau di sini positif, di sini juga positif. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 memang boleh ditulis langsung seperti ini. Kalau yang nomor 3, kan kita punya rumus yang ada pada nomor 2 ya. Nah, kita cari untuk rumus sinus alfa dikurangi beta. Petunjuknya sama saja seperti sinus alfa ditambah negatif beta. Nah, sebenarnya jawaban yang diinginkan seperti ini, tapi jika kalian menuliskan langsung pun ya tidak apa-apa. Tapi ini untuk supaya kalian tahu bagaimana cara mencarinya. Jika memang yang bisa kalian ingat hanya rumus ini, rumus yang ditambah saja, berarti untuk rumus yang dikurangnya selisihnya kalau kalian nggak hafalkan pun tidak apa-apa. Nah, kita coba jabarkan ya. Nah, operasinya yang kita lihat ini ya, yang positif, yang plus. Berarti kalau sin kita jabarkan jadi sin cos sin. Di sini sudutnya ada alfa dan negatif beta. Alfa negatif beta, alfa negatif beta. Di sini plus positif, di sini pun plus. Nah, di sini alfa sudah tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah di sini adalah sudut yang negatif. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan yang ada pada nomor 1. Nah, kalau cos sudutnya negatif, kita lihat di sini cos sudutnya negatif jatuh di kuadran 4, maka dia akan menjadi positif. Berarti sama saja dengan cos beta. Kemudian ada operasi tambah, tulis saja plus. Terus ada cos alfa. Terus nah, kemudian ini sin sudutnya negatif. Kita lihat ke yang awal lagi. Kalau misalkan sudutnya negatif, karena jatuhnya di kuadran 4, maka hasilnya adalah negatif. Negatifnya pindah ke depan. Biasanya dalam sudut, kalau misalkan kita ubah, jadi negatifnya berada di depan sin, atau nilai sinnya menjadi negatif. Nah, ini sudah tidak ada masalah ya. Bisa kita tuliskan kembali. Sedangkan untuk yang ini, di sini ada tanda positif dan ada tanda negatif. Kita kalikan saja. Plus kali min. Positif kali negatif itu hasilnya menjadi negatif ya. Kalau tandanya berbeda dikalikan berarti hasilnya negatif. Nah, ini
Jadi memang betul hasilnya sesuai dengan yang kebanyakan sudah dikumpulkan. Seperti ini. Sin alfa cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Seperti itu. Kalau misalkan mau dibikin lebih simpel, dari gabungan rumus yang atas maupun yang bawah, dari penjumlahan maupun selisih, bisa dituliskan seperti ini. Nah, ada dua sudut ya, sudutnya sudut alfa dan sudut beta. Lalu bisa dua operasi, bisa dijumlah ataupun dikurang selisih. Rumusnya mau untuk penjumlahan maupun selisih selalu sama urutannya. Sin, cos, baru cos, sin. Dan untuk penulisan sudut itu ditulis bergantian, dua sudut yang ditulis pada bagian sebelumnya. Di sini ada alfa dan beta. Alfa, beta, alfa, beta. Nah, untuk operasinya disesuaikan dengan operasi yang ada di depan. Jika di sini plus, tambah, di sini pun ditambah. Jika di sini min, dikurang, di sini pun dikurang. Nah, seperti itu. Jika kalian mau mengingatnya dengan lebih mudah, mudah-mudahan sih lebih mudah. Seperti itu. Untuk nomor 4 sudah pada betul. Ibu akan jelaskan yang bagian A saja ya. Sin 75 derajat itu kalau kita jabarkan menjadi sin 45 ditambah 30 derajat. Ini gak masalah mau 45 dulu atau 35 dulu yang kita tulis, karena jika dijumlah sama-sama menjadi 75 derajat. Tinggal kita pakai rumus aja, yang ini ya, atau yang ini pun boleh. Pokoknya yang kita ambil yang ditambah. Pengerjaannya, maksudnya cara mengingatnya gak harus seperti yang ibu ajarkan, tapi kalian bisa mengingatnya dengan cara kalian sendiri yang mudah. Nah, untuk sudut istimewa harus masih diingat ya, harus ini mah. Setengah akar 2 cos 30, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Kita kaliin yang di luar akar dengan yang di luar akar, setengah dikali setengah seperempat. Kalau yang dalam akar dikalikan dengan yang ada di dalam akar. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Ingat, kalikan saja angka yang ada di dalam akarnya. 2 kali 3 jadi 6. Dan akarnya masih tetap ada. Ya, harus masih ada. Kalau yang ini, yang di luar akarnya setengah sama setengah, kita kalikan jadi seperempat. Akarnya cuma ada 1, akar 2 saja, ya udah kita tulis aja di sini. Nah, kalau isinya seperti ini boleh, tidak apa-apa. Atau ada juga yang menyederhanakannya menjadi 1/4, karena keduanya punya 1/4. Berarti sisanya akar 6 ditambah akar 2. Ini boleh juga. Atau yang lebih sederhana, kita lihat sini ada akar 6, di sini ada akar 2.
kita keluarkan saja akar 2. Kita faktorkan dengan akar 2. Berarti akar 6 nih. Kalau udah diambil akar 2, sisanya di dalam tinggal akar 3. Sedangkan kalau akar 2 difaktorkan dengan akar 2, akar 2-nya kita keluarkan, kita faktorkan, di dalamnya tinggal angka 1. Nah, kalau misalkan untuk esai, soalnya esai, ibu bebaskan. Mau yang ini, dimulai dari yang ini nih. Ini boleh, yang tengah boleh, yang ketiga juga boleh. Tapi kalau misalkan soalnya merupakan pilihan ganda, silahkan cari pilihan yang paling sesuai. Biasanya hanya akan ada salah satu yang dituliskan, entah itu yang atas, tengah, ataupun yang paling bawah ini, yang di checklist. Seperti itu. Nah, untuk yang B, ini yang A ya, lupa. Untuk yang B, ibu akan tuliskan yang paling sederhananya, yaitu 1/4 akar 2 dikali akar 3 dikurang 1. Nah, kira-kira akar 3 dikurang 1 positif atau negatif ya? Ini positif atau negatif? Nah, untuk ini bisa kalian pikirkan apakah dia hasilnya positif atau negatif. Baik, sekian untuk penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Jika memang ada yang masih belum dipahami, silahkan ditanyakan. Sebaiknya sih dituliskan di kolom komentar di Google Classroom. Dan kalau bisa jangan komen private comment ya. Kalau bisa mah di situnya di bawahnya, supaya kelihatan sama teman-teman yang lain. Barangkali ada juga teman yang memiliki pertanyaan yang sama seperti itu. Oke, hari ini kita masih akan belajar mengenai penjumlahan dan selisih sinus. Silahkan disiapkan, pegang rumus ini baik-baik karena kita masih akan menggunakannya, masih cukup lama. Semangat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.